Indonesia mendapatkan sepak pojok, disuruh oleh Jay Irzes, masuk gol. Gol pertama untuk timnas Indonesia dihasilkan oleh Jay Irzes bernomor punggung 4. Pemain yang digelari atau julukan Bang Jayadi mencetak gol pertamanya di pertandingan yang kedua untuk timnas Indonesia. Jay Irzes mencatat gol yang pertama untuk Indonesia di kandang Vietnam. Kita lihat bagaimana Ratnar melewati 4 pemain lawan, shooting masuk, gol kedua untuk timnas Indonesia. Ratnar Oratmangun mencetak gol kedua untuk timnas Indonesia, sekaligus gol pertama bagi Oratmangun di partai debut. Ratnar Oratmangun langsung mencetak gol, skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Indonesia atas Vietnam. Shooting Edu Fabriansah membentur, disundul oleh Egy di tiang jauh, masuk oleh Ramadan Sananta, 3-0. Timnas unggul atas Vietnam di Hanoi, di kandang Vietnam, mengubah kedudukan menjadi 3-0 di menit akhir injury time. Kita patut berbangga, segenap pendukung timnas Indonesia. Skuad Garuda tampil luar biasa di kandang Vietnam, mengatasi tuan rumah 3-0. Ramadan Sananta setelah tadi sundulan Egy membentur tiang, Ramadan Sananta berhasil menghasilkan gol yang ketiga untuk Indonesia. Sepakan kaki kirinya telak masuk ke gawang Vietnam, sekali lagi mengubah kedudukan menjadi 3-0 untuk Indonesia. Juara bola kita bisa. Bisa. Bung Hardi Menkoto luar biasa. Indonesia layak berpesta pora, sementara euforia menang atas tuan rumah Vietnam setelah 20 tahun. Setelah 20 tahun kita berjaya di kota Hanoi, dan itu dengan skor yang telak. Skor telak 3 gol tanpa balas. Betul. Mengulangi pengalaman timnas tahun 2004 ketika zaman Bos Solosa dan Ilham Jayakusuma mencetak gol-gol di kandang Vietnam. Terulang setelah 20 tahun. Betul. Tambahan 3 nilai, Bung Hardiman, membuat Indonesia semakin mantap di posisi kedua sementara grup F zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi kepada siapa kita layak memberikan selamat sementara ini, Bung Hardiman? All of the players. All of the players. All of the coach. All of the coach. Dan mereka semua adalah orang-orang yang punya jiwa pemenang. Jiwa pemenang. Memberikan kontribusi yang super hebat. Super hebat. Untuk Merah Putih. Untuk Merah Putih. Demi Garuda. Demi Garuda. Demi Indonesia. Demi Indonesia. Di kandang lawan. Di kandang lawan. Dengan perjuangan yang luar biasa. Unggul cepat kita. Betul. Menit ke-8 atau ke-9. Gol pertama oleh Jay Irzes yang digelar atau dijuluki Bang Jay lewat sundulan. Assist Tom Haye kalau nggak salah. Tom Haye. Dari sepak pojok. Betul. Luar biasa. Tom Haye. Dalam debutnya sebagai starter langsung. Langsung memberikan assist Bung Hardiman. Menjelaskan bahwa dia benar-benar the professor. The professor. Seorang calon jenderal lapangan tengah timnas kita. Betul. Dia membuktikannya. Ternyata gol kedua oleh pemain debutan juga, yang starter juga, Ratnar Oratmangun. Betul. Pemain asal Fortuna Sittard. Fortuna Sittard dari Liga Belanda Eredivisie. Kalau tadi Tom Haye dari klub Heerenveen. Seperti juga Nathan Chuan. Wah, luar biasa. Nathan Chuan jangan salah juga di posisi bek kiri mainnya luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Semuanya luar biasa ternyata. Semua memberikan kontribusi yang luar biasa. Tadi Bung Hardiman mengatakan pada semua pemain, semua coach termasuk Shin Tae-yong dong. Jadi luar biasa Shin Tae-yong. Ada memang catatan yang segera kita bahas nanti. Nah, Tapi ini dia yang pertama kita ucapkan selamat untuk skuad Garuda. Sekali lagi selamat untuk skuad Garuda dari kita semua pencinta skuad timnas, pencinta Garuda. Merah putih, ini lambang Garuda rupanya betul-betul dimaknai dengan benar oleh segenap skuad Garuda ya Bung Hardiman ya. Termasuk kiper penjaga gawang loh ya. Hernando Ari yang khusus didatangkan menyusul ke Vietnam. Dengan mungkin kondisi fisik yang belum 100%, tampil luar biasa, menggagalkan banyak serangan Vietnam, terutama babak pertama sebelum kita mencetak gol, dan babak kedua habis-habisan diserang Vietnam. Itu dia yang segera saya harus jelaskan bahwa bagaimana Indonesia tampil dengan jiwa yang sangat hebat banget, dan kita tahu dari daftar starting line up ada banyak kejutan.
sebetulnya sudah diprediksi dari siapa pemain yang dibawa ke Hanoi. Kita melihat memang berapa starter yang main di pertemuan pertama pada 21 Maret di GBK itu tidak dimainkan di Hanoi. Tidak ada Rafael Strik, striker yang kemudian diisi oleh Hoki Caraka. Tidak ada Pratama Arhan, ya, dan tidak ada penjaga gawang Ari. Kita dengar Pratama Arhan kurang fit, ya. Sedang sakit sehingga tidak dibawa. Terkena serangan demam dan flu yang sangat berat, dan tidak hanya satu nama, ada banyak nama yang terkena itu. Selain itu ada juga Ivar Jenner, ya, dan ini menjelaskan bahwa Sintayong benar-benar punya kekuatan yang sama, balancingnya. Jadi kedalaman squadnya sama, squad depth-nya bagus ya, Coach. Ada yang absen, pengisinya, penggantinya setara. Kapasitas kualitasnya sama. Sudah dibuktikan, tidak tanggung-tanggung, dan Coach Sintayong menyiapkan ini. Skuad Garuda tampil Spartan, bahasa Bung Hardiman nih, tampil luar biasa patriotiknya di kandang lawan. Stadion yang terkenal angker bagi khusus tim Indonesia. Pertama kali Bung kita mencetak hat-trick atau lebih dari 3 kali menang atas Vietnam berturut-turut ya Bung Hardiman. Ini memang juga rekor jelek yang menampar wajah seorang pelatih Vietnam, ya. Dan saya melihat memang ini Philippe Troussier 2004 ketika dia menukangi Qatar. Saat itu Indonesia menghajar Qatar 2-1. Game pertama Qatar, game pertama seorang Philippe Troussier, malamnya selesai dia dipecat oleh Qatar. Ini bagaimana nasib dia ini sekarang? Kira-kira. Saat ini dalam 2 tahun terakhir 2023 dan sekarang 2024, nasib jelek seorang Troussier itu juga sama seperti ketika dia kalah 2004 saat itu. Dan memang Troussier setiap berhadapan dengan Indonesia dia memang tidak bagus. Dan boleh jadi memang ketika dia tetap membangku cadangan satu nama bintang dari Vietnam sampai pertandingan berakhir, Nguyen Quang Hai, ini pemain bagus ya. Petarung pula itu. Pernah beredar di divisi 2 Liga Prancis, tapi kemudian tidak dilirik sama sekali. Kelihatan sepanjang pertandingan betapa kecewanya, frustrasinya wajah. Dia meruduk di bench. Tapi kita melihat memang langkah Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia untuk zona Asia di grup F sekarang berada di peringkat kedua dengan 7 angka 7.7 di bawah pemuncak Irak yang pada saat yang sama membantai Filipina di Manila 5-0 tanpa balas di kandang Filipina. Ini menjelaskan bahwa 4 tim yang beredar di grup F, ada Irak tetap berada di peringkat pertama, kemudian ada kita Indonesia di peringkat kedua dengan poin 7, lalu ada Vietnam dengan poin 3, dan terakhir adalah Filipina dengan poin 1. Artinya ada 2 partai sisa masing-masing oleh semua 4 tim ini. Dan Indonesia memang saya melihat ketika dengan komposisi skuad yang sangat balance, bagus semuanya, punya peluang untuk lolos ke putaran ketiga, ke babak ketiga. Kita masih menyimpan 2 pertandingan akhir di kandang. 2 game tanggal 6 Juni melawan Irak di kandang sendiri, boleh jadi itu di Jakarta. Game kedua, game terakhir di grup F itu melawan Filipina. Indonesia kembali tuan rumah. Saya pikir sebelum kita melawan Irak imbang, sebelum kita melawan Filipina menang, kita lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan kalau kita lolos ke babak ketiga itu juga berarti kita lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Sekaligus lolos ke putaran final Piala Asia Arab Saudi nanti. Di Arab Saudi. Ini berbeda prosesi kelolosan Indonesia dibandingkan ketika kita lolos ke Piala Asia tahun kemarin. Tahun 2023 di Qatar. Di mana pada 2023 saat itu Indonesia lolos berkat bertanding menang di sampai playoff. Kita lolos pertandingan yang panjang, perjalanan yang panjang. Perjalanan maraton, lewat 3 babak, lewat 3 putaran, lewat 13 pertandingan. Dan berapa pemain tuh? Dan memakai 86 pemain. Dengan 3 pelatih. Termasuk Sintayong. Ada Simon McManamy, ada Bima, ada Yaya Tumena, dan terakhir adalah Sintayong. Yang kemudian dia memangkas 1 generasi. Dan inilah skuadnya. Tahan sebentar Bung.
kita dalami nanti. Ya. Memangkas satu generasi Sintayong. Yes. Di segmen kedua kita akan bahas lebih detail lagi siapa-siapa pemain andalan Sintayong Ya. di generasi yang sekarang. Ya. Sebentar ya Bung Hariman ya. Kita kembali tentu saja saat lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Juara bola, kita bisa.